Shalom Jemaat ICC, puji Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus telah menebus kita dari kesia-siaan. Senang sekali saya Gladys hari ini akan menyampaikan informasi kegiatan gereja ICC. Dan yang pertama adalah saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke ICC. Kami sangat senang saudara ada di tengah-tengah kami, dan selesai ibadah ini kami mengundang saudara untuk ke meja informasi di lobi ICC lantai 6 untuk mengambil special gift dari ICC. Dan saudara akan kami tunggu kembali kehadirannya di minggu depan. Tidak ada orang yang sempurna, yang ada hanyalah orang yang mau menjadi lebih baik lagi. Komsel di ICC yang disebut sebagai iClick adalah tempat kita bisa bertumbuh secara rohani melalui diskusi firman dan refleksi bersama-sama. Di iClick, saudara juga akan mendapat dukungan dari komunitas dan bisa juga melayani serta berbagi berkat dengan sesama. Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan diri saudara menjadi anggota iClick di meja informasi. Informasi selanjutnya adalah buat anak-anak yang duduk di bangku TK dan SD. Kami mengundang anak-anak semua untuk merayakan Natal bersama iKids ICC Bandung dengan tema David, a Man After My Own Heart. Sabtu ini tanggal 7 Desember yang dibagi menjadi 2 ibadah, yaitu jam setengah 11 siang dan juga jam setengah 3 siang di IPC Hall. Buruan daftar dan dapatkan tiketnya juga di meja informasi. Dan informasi berikutnya untuk youth, yaitu yang diduduk di bangku SMP dan SMA, buat kamu bisa hadir di ICC Youth Christmas nanti di hari Minggu tanggal 8 Desember dengan tema The Gift of Life jam 10 pagi di Youth Hall. Acara ini pastinya akan penuh dengan sukacita Natal, pesan yang mendalam, lalu kita juga akan mengadakan seru-seruan di permainan, dan tentunya ada hidangan-hidangan khas Natal yang sangat enak. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, boleh diingatkan diajak anak-anak remajanya untuk mengikuti Natal Youth ini. Dan setelah Natal Youth, kita juga mengadakan nonton bareng film yang penuh dengan petualangan dan pesan yang luar biasa, yaitu Moana 2 yang kita akan nonton di Ciwok jam setengah 2 siang kita kumpul. Jadi tunggu apa lagi, boleh silakan di scan aja QR code-nya, mendaftarkan anak-anak remaja untuk nonton bersama kami. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Shannon di 0811 2312 069. Dan informasi yang terakhir, kami juga akan merayakan Natal bersama ICC 2 minggu lagi pada hari Minggu 15 Desember di IPC Hall dengan tema The Greatest Gift. Dan ibadah ini akan diadakan dalam 2 ibadah, yaitu 8 pagi dan juga setengah 11 siang. Yuk kita mengajak anggota keluarga kita, teman-teman kita untuk merayakan Natal bersama di ICC. Sekian informasi hari ini, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa selalu catat, lakukan, dan bagikan. Mari kita sambut Pastor Yopi Hari Santoso. Thank you Gladys. Kita yang bukan remaja juga pengen ikut nonton Moana ya. Shalom semuanya. Yang baru pertama kali datang, selamat datang. Saya percaya, berharap, berdoa pulang dari sini saudara dapat berkat. Amin. Kita doa dulu. Bapa, mengucap syukur hari ini kita bisa berkumpul di sini, mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti, mengenal siapa Engkau, dan mengenal pribadi kami masing-masing. Roh Kudus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul saya hari ini, I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan. Siapa yang butuh liburan angkat tangan. Siapa yang akhir-akhir ini rasanya capek banget ya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang rasanya belum pernah ngerasain istirahat benar-benar, itu belum pernah gitu ya. Nah puji Tuhan kita temanya ini ya. Nah satu kali saya pernah pergi keluar kota dan saya baru pertama kali di sana, jadi saya belum hafal ya. Waktu di jalan tol saya lihat bensin saya udah mau habis ya. Kemudian ada pom bensin lewat, tapi saya terlalu cepet karena tanggung lah ya. Ini udah mau deket gitu. Tanggung udah, nanti aja, mungkin di depan masih ada pom bensin. Ternyata sampai di depan macet. Ya saya udah kata-katir, kenapa? Takut bensinnya habis.
Karena ini nggak akan mungkin cukup. Akhirnya saya harus keluar dari tol, cari pom bensin terdekat, melanjutkan kembali perjalanan. Ya. Allah menciptakan kita manusia dari debu. Rasul Paulus bilang kita ini seperti bejana tanah liat. Artinya campuran debu sama air melewati api. Keras tapi juga rapuh. Manusia perlu bekerja. Tetapi juga perlu istirahat. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kita ada budaya di mana kita harus terus produktif. Ya, produktif ini bagus. Kita harus sibuk, bahkan kalau bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Atau kita bisa multitasking. Dalam satu waktu kita bisa mengerjakan banyak hal. Dan ini seringkali identik dengan namanya kesuksesan, pencapaian itu mesti seperti ini. Ya, kalau istirahat artinya kemalasan. Nah, identitas orang percaya tidak ditentukan oleh produktivitasnya, tetapi di dalam Kristus. Jadi ketika orang percaya dalam satu ketika sudah tidak bisa lagi produktif, karena satu dan yang lain halnya, identitas kita tetap utuh di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, gitu. Nah, karena ada keinginan untuk seseorang bisa mencapai kesuksesan lebih baik daripada orang lain, kita mau bisa lebih cepat mencapai segala sesuatu, kita bisa sering dengar orang bilang gak punya waktu. Ya. Aduh, seandainya saya punya waktu lebih, saya bisa menyelesaikan ini dengan lebih baik. Bahkan orang bisa bilang saya gak punya waktu untuk istirahat. Dan waktu dikasih istirahat buat dia beban. Karena istirahat pun otaknya tetap mikir kerjaan. Ya. Tapi istirahat sama pentingnya dengan makan dan minum. Ya. Kalau orang gak istirahat, satu ketika mungkin keadaan akan memaksa dia untuk istirahat. Ya. Kalau nggak istirahat dalam jangka panjang bisa hancur. Jadi kita perlu yang namanya istirahat. Bahkan istirahat ini sebuah undangan yang Yesus sendiri katakan untuk kita semua. Matius 11:28. Marilah kepadaku. Jadi ini undangan. Invitation. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Yang letih lesu berbeban berat katakan amin. Tapi ini biasa sebetulnya. Karena kita hidup pasti ada rasa lelah, beban berat. Karena aktivitas kita sibuk kan. Ini habis minggu ini juga mungkin besok saudara aktivitas lagi. Dari Senin sampai Sabtu. Mungkin habis gereja ini juga dari antara saudara masih punya aktivitas. Ya. Jadi letih, lesu, beban ini normal. Dan Tuhan kasih solusinya. Yaitu istirahat. Ada pengetahuan yang harus kita kejar. Tapi ada pengetahuan yang tidak pernah dikejar. Kita hanya menerima saja. Dan untuk menerima, kita hanya perlu duduk diam. Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi ada saat-saat memang kita perlu berhenti sejenak. Bahkan kalau kita baca kitab Kejadian, Allah sendiri mencontohkan bagaimana dia beristirahat pada awal penciptaan langit dan bumi. Kita lihat Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti bukan karena capek. Ya, kalau kita capek. Kalau Allah nggak pernah capek. Tapi Allah berhenti memberi teladan sama kita bagaimana kita hidup harus ada ritme antara pekerjaan dan istirahat.
Dan ritme inilah yang akan membawa kita kepada kepenuhan. Jadi kepenuhan itu bukan hanya bekerja, tapi juga ada istirahat di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Berarti istirahat ini untuk semua orang. Allah mencontohkannya pada penciptaan langit bumi. Bukan sebagian orang. Semua orang. Bahkan saya bisa bilang ada orang-orang yang profesinya mungkin harus selalu standby. Tetap orang itu perlu istirahat. Karena Tuhan mendesain orang itu perlu istirahat. Bahkan ini menjadi salah satu perintah dari 10 hukum Allah. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat pemberian Tuhan yang dirancang untuk memberikan istirahat bagi manusia untuk tubuhnya, untuk jiwanya yang lelah. Karena kita punya aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabat mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang produktivitas, bukan hanya tentang bekerja, bukan hanya tentang berusaha. Ini baik, tapi bukan hanya itu. Tapi kesempatan untuk kita menyelaraskan align kembali dengan ritmenya Tuhan. Nah, saya tulis begini. Jadi istirahat adalah perintah sekaligus karunia dari Tuhan. Bukan sebuah beban. Nah, istirahat ini karunia yang daripada Tuhan. Bahkan ada ayat yang mengatakan Tuhan memberkati pada saat orang tidur. Bukan berarti kita harus tidur terus ya. Istirahat ini karunia. Dan pasti kalau Tuhan kasih karunia, itu untuk kebaikan kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara saat ini kebetulan saudara lelah banget. Beban berat. Apakah pusing kerjaan, pusing usaha. Nah, Tuhan kasih undangan sama saudara. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Jadi anugerah ini istirahat. Nah, tapi sebelum saya bahas tentang anugerah istirahat, kita harus punya pengertian juga bahwa pekerjaan juga anugerah daripada Tuhan. Pekerjaan juga berkat daripada Tuhan. Ya. Kita harus punya pandangan yang benar dulu ketika melihat pekerjaan. Jangan sampai habis ibadah kalian semua keluar kerjaan. Dibilangnya gereja suruh saya istirahat. Bahaya saya. Ya. Nah, saya mesti luruskan dulu bagaimana konsep kita tentang pekerjaan. Sebagian besar hidup kita, waktu kita habis dengan bekerja. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, semuanya mungkin banyaknya pekerjaan. Kita banyak pusing, stres karena kerjaan, karena usaha. Kita banyak konflik, mungkin yang terbesar kerjaan. Ya, pada saat kerjaan menghasilkan sesuatu yang baik, kita senang. Tapi pada saat gagal, kita stres, kita merasa tertekan. Nah, respon umum kalau orang ada tekanan dalam pekerjaan usaha, dia bilangnya gimana? Saya mau pindah kerjaan aja. Di situ lebih bagus. Ya, gitu. Bosnya baik di sana, di sini galak. Ya, di situ situasinya lebih enak. Di sini pusing. Ya, saya mau keluar aja. Kayaknya kalau keluar saya lebih enak. Saya bisa menikmati hidup, duduk di pantai. Ya. Tapi ketika orang mulai melarikan diri, sebetulnya pelarian ini menjadi penahanan buat dia. Karena pelarian tidak ada akhirnya. Saudara akan terus berlari. Ya. Nah, saudara ingat pada waktu Yesus ketemu sama Simon. Waktu Yesus jalan di Danau Galilea, kemudian dia lihat ada perahu yang sudah beres melaut dan sedang membereskan jalannya. Yesus masuk ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dia berkhotbah di sana. Sesudah berkhotbah, Yesus bilang gini, Simon, mari kita bertolak ke tengah lebih dalam. Kita nangkap ikan. Petrus bilang, Guru, sudah semalaman saya kerja keras. Nggak ada hasil, 0. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku akan ikut. Akhirnya Simon mendayung lagi ke tengah, mengikuti perintah Tuhan.
Dia dapat ikan banyak. Sampai dikatakan jalannya hampir koyak. Ya. Sesudah itu Yesus bilang gini kan. Mulai sekarang kamu bukan lagi penjala ikan. Tapi penjala manusia. Nah, apa yang dikatakan Yesus bukan berarti Yesus merendahkan pekerjaan seorang penangkap ikan. Bukan. Yesus suka makan ikan. Jadi Yesus gak mungkin menghentikan industri perikanan. Jadi dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa semua pekerjaan itu baik. Tapi kalau Petrus panggilannya penjala manusia, dia mesti tinggalin pekerjaan penjala ikan. Tapi kalau seseorang panggilannya penjala ikan, lakukanlah itu sebaik-baiknya. Karena itu panggilannya. Kalau ada orang panggilannya membuat makanan, lakukanlah itu sebaik-baiknya. Karena itu panggilan saudara. Kalau orang pekerjaannya adalah dokter gigi, lakukanlah itu. Karena itu panggilan Tuhan. Saya senang sekali ketika pompa air saya rusak, ada orang yang panggilannya benerin pompa. Ya, pusing kalau semuanya jadi pengkhotbah. Siapa yang benerin pompa saya? Ya, jadi semua orang punya panggilan dan Tuhan menghargai semua pekerjaan. Dan Tuhan juga mau kita menghargai pekerjaan itu. Baik yang kita lakukan maupun yang orang lain lakukan. Yesus pun sebagian besar, dia bekerja sebagai tukang kayu. Bahkan dia mengambil pekerjaan seorang budak mencuci kaki murid-muridnya. Rasul Paulus sebagai pembuat tenda. Adam, dia sebagai apa? Sebagai tukang kebun dan penata taman. Jadi Yesus menghargai semua pekerjaan. Jadi apapun pekerjaan saudara, lakukan sebaik-baiknya. Kalau pekerjaan itu di luar kriminal ya, yang tidak berbuat jahat. Semua pekerjaan bisa memuliakan Tuhan. Pekerjaan adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mazmur 90 ayat 17. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami supaya segala pekerjaan kami berhasil. Jadi Tuhan tidak pernah memandang rendah apapun pekerjaan kita. Kemudian 2 Tesalonika 3:10 dikatakan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ini pandangan Alkitab tentang pekerjaan. Saudara, ada satu quotes dari Martin Luther, dia bilang begini. Seorang pembantu yang sedang menyapu di dapurnya, dia sedang melakukan kehendak Tuhan sama seperti seorang pendeta yang sedang berdoa. Bukan karena dia menyapu sambil nyanyi haleluya, bukan. Tapi karena Tuhan suka lantai yang bersih. Seorang pembuat sepatu, dia sedang melakukan kehendak Tuhan, bukan karena dia taruh patung salib di sepatu. Tapi karena Tuhan suka pekerjaan yang baik, suka sepatu yang baik. Jadi apapun pekerjaan kita, asal tidak kriminal jahat, bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Apa panggilan saudara? Kalau itu panggilan saudara, lakukan sebaik-baiknya. Yeah. Setiap orang hendaknya menempati tempat yang memang Tuhan sudah tempatkan bagi dirinya dalam kehidupannya, panggilannya. 1 Korintus 7:24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Kemudian dikatakan lagi di Efesus 6 ayat 5-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi apapun
baik orang dikatakan baik pada saat itu masih ada budak, baik budak maupun orang merdeka, kalau kalian bekerja, Tuhan menghargai pekerjaan kalian. Dan lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan balasannya daripada Tuhan. Nah tapi di sini dikatakan Tuhan tidak pernah mengatakan kita harus menyukai pekerjaan yang kita lakukan. Tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Pada saat Petrus semalam-malaman tidak dapat ikan, dia mungkin berpikir, saya nggak suka jadi pelayan ikan. Tiap hari mesti ke pantai, bau amis, ya nangkep ikan, mending kalau dapat. Kayaknya saya lebih cocok dari jadi tukang taman. Tapi ketika Yesus ada dalam perahu Petrus, tiba-tiba pekerjaan menangkap ikan jadi menyenangkan dan menguntungkan. Apapun pekerjaan saudara, bawa Yesus masuk dalam pekerjaan saudara. Dan cara saudara mengerjakan sesuatu, itu jadi berbeda. Mungkin tidak selalu mendapatkan hasil yang kita harapkan. Tapi saudara membuat pekerjaan ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Yang mengerti katakan, amin. Jadi bawa Tuhan masuk dalam pekerjaan saudara. Jadi semua pekerjaan tidak peduli betapa membosankannya. Ya, mungkin saudara sudah bosan juga ya. Mungkin sudah belasan tahun kerja itu lagi. Ya, betapa melelahkannya. Tapi apapun pekerjaan itu, selain tidak kriminal dan dosa, itu anugerah daripada Tuhan. Kita harus mengucap syukur untuk itu. Pekerjaan dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi ini konsepnya. Jadi pekerjaan juga adalah anugerah. Kita harus melakukan sebaik-baiknya. Tuhan menghargai setiap pekerjaan saudara. Ya, tidak ada pekerjaan yang rendah di mata Tuhan. Dan kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Nah sekarang saya baru bicara bahwa istirahat juga anugerah daripada Tuhan. Ya, gitu. Nah dalam kisah para rasul, kita tahu Filipus bertemu dengan seorang bangsawan dari Ethiopia. Jadi ada seorang sida-sida dari Ethiopia, dia bendahara dari ratu Ethiopia. Ini orang yang penting, sedang menjalankan bisnis yang penting. Dan dia sedang naik kereta, ya, dan di dalam kereta dia sedang membaca kitab Yesaya. Ya. Jadi sepertinya orang ini orang sibuk sekali. Ya. Sehingga dia pun membaca kitab di dalam kereta yang sedang melaju cepat. Ya. Mungkin sambil balas WA, cek email gitu ya. Ngatur meeting gitu. Dia mau baca kitab Yesaya. Jadi ada rasa ingin tahu, penasaran tentang kehidupan, tentang firman Tuhan. Dan Roh Kudus bawa Filipus untuk menemui orang Ethiopia ini. Dan akhirnya Filipus memperkenalkan dia kepada Yesus. Kita lihat Kisah Rasul 8:36, 39. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, saudara mungkin saat ini sama seperti sida-sida Ethiopia ini. Saudara ada dalam kereta yang cepat sekali lajunya. Banyak sekali deadline yang saudara harus lakukan. Nah, ini ada undangan saudara untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Menerima undangan yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan perjalanan dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Aktivitas yang konstan, terus-menerus, tidak pernah berhenti, seringkali membuat kita jadi hilang arah. Seringkali membuat kita jadi kosong. Kita mau mendapatkan sesuatu, tapi kok kenapa kosong? Nah, sabat, istirahat adalah disiplin yang memutus siklus ini.
memaksa kita untuk berhenti berusaha sejenak, beristirahat dalam kasih karunia kecukupan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ini undangan di mana di saat yang bersamaan untuk mengosongkan diri, tapi juga untuk mengisi diri di dalam Tuhan. Jadi Sabat tujuannya apa? Ada beberapa. Saya akan bagikan mungkin ada 4. Pertama, Sabat mengingatkan akan penyediaan Tuhan. Saudara ingat pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di gurun pasir, mereka ribut pengen makan. Tuhan turunkan mana dari langit. Bayangin, mana turun dari langit. Makan itu. Ya. Kemudian dikatakan di Keluaran 16, 26, 29. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Jadi Sabat ini perintah, Tuhan mau kita mengikutinya. Perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Jadi Sabat ini karunia, pemberian daripada Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengumpulkan mana 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Dan ketika mereka melanggar itu dikatakan mereka tidak mendapatkan mana. Kita seringkali berpikir bahwa kesuksesan pencapaian kita itu sepenuhnya tergantung dengan usaha kita sendiri yang terus-menerus tanpa henti. Tetapi Sabat adalah pernyataan iman bahwa hidup kita bergantung oleh kasih karunia Tuhan. Bukan hanya oleh usaha yang kita lakukan. Pada saat kita mempraktikkan Sabat, ini melibatkan kita melepaskan kendali atas waktu dan usaha kita pada Tuhan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, kita percayakan sepenuhnya pada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi beristirahat adalah wujud iman yang menunjukkan keyakinan kita akan penyediaan Tuhan yang sempurna. Iman bukan hanya bicara kita melakukan sesuatu, tapi ada saatnya kita tidak melakukan sesuatu. Kita melepaskan kendali, percayakan sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Jadi kalau saudara saat ini merasa, waduh, saya belum cukup ini. Ya, mungkin keuangan kah, pekerjaan usaha, kita lagi bingung ini. Ya, banyak deadline yang harus kita kejar, kayaknya nggak akan kekejar. Apalagi ini udah mau beres tahun. Ya, kayaknya nggak bisa. Waktunya udah nggak cukup. Saudara mungkin perlu Sabat. Beristirahat sejenak. Percayakan bahwa Tuhan yang akan mencukupkan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi kita memang harus melakukan dulu. Bagian kita sudah itu serahkan sama Tuhan. Percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Matius 6:33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bilang sama sebelah kiri kanannya, percayalah pada kecukupan Tuhan. Nah kedua, menemukan kembali apa yang hilang. Saudara mungkin pernah mengalami. Satu ketika saya bingung cari kunci mobil di mana. Udah mau pergi, udah mau telat. Wah kemana-mana. Kemana ya kunci? Ya bingung gitu. Tiba-tiba akhirnya saya mesti duduk dulu sebentar. Mikir. Tadi kemana ya? Ke WC, ke dapur, ke sana. Oh ada di jaket. Ternyata akhirnya saya ketemu ada di jaket. Seringkali kita terlalu cepat sehingga kita lupa akan sesuatu yang penting. Ya. Soalnya kita lihat di kejadian pada saat Maria Marta dengan Yesus. Lukas 10:39.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kesibukan bisa membutakan kita pada hal-hal yang paling penting. Busyness can blind us to what matters most. Karena terlalu sibuk, kadang-kadang kita menghilangkan, melewati sebetulnya yang penting itu apa? Hidup kita bisa sering kehilangan arah karena kesibukan. Nah, sahabat memberi kita waktu, ruang untuk berhenti sejenak dan merenung. Memprioritaskan sebetulnya apa yang benar-benar penting dalam kehidupan yang kita jalani. Kita semua bekerja, kita semua berusaha untuk dapat uang, income, untuk jadi berkat buat keluarga kan. Tapi bisa jadi karena selalu saking sibuknya, akhirnya kita nggak punya waktu untuk keluarga. Kita sudah melewatkan sebetulnya yang penting apa? Kita bisa pelayanan. Tapi saking sibuknya pelayanan, kita jadi melayani pelayanannya. Bukan melayani Tuhannya. Kita bisa menikah karena kita mengasihi pasangan kita. Tapi along the way, kita mungkin kadar cintanya udah turun. Karena saking sibuknya. Kalau kita naik mobil, ya cepet nih. Kemudian ada poster di sini. Kalau kita cepet, kita nggak bisa baca dengan jelas ya. Sekilas lah. Tapi kalau kita agak melambat, bahkan berhenti sejenak, kita bisa lihat apa yang tertera dalam poster itu dengan detail. Ya. Nah, seringkali kita mesti melambat. Ada waktu-waktu kita mesti melambat, bahkan berhenti sejenak. Untuk kita bisa lihat. Sebetulnya yang penting itu apa? Mungkin kita melewatkan itu. Saking sibuknya. Dalam kehidupan saudara, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun itu. Ya. Dengan melambat dan berhenti sejenak, kita diberi kesempatan untuk merenungkan dan menghargai apa yang benar-benar bernilai dalam hidup. Jadi ada satu momen kita mesti duduk diam. Apa sih yang bernilai dalam hidup kita? Gitu. Jangan sampai miss, sayang. Ya. Nah, ketiga, sahabat untuk pemulihan dan kebaikan. Markus 3 ayat 4. Kemudian katanya kepada mereka, kata Yesus, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus menyembuhkan hari Sabat untuk menunjukkan bahwa Sabat adalah waktu untuk kita bisa membangun kasih, memulihkan hubungan, melakukan kebaikan. Jadi Sabat ini bukan bicara tentang satu hari A atau hari B, bukan. Sabat ini bukan bicara tentang sejumlah aturan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi kesempatan untuk kita bisa hadir secara penuh bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan ini yang saudara lakukan saat ini. Saudara ke gereja, beristirahat, refresh sama Tuhan. Kita align kembali sama Tuhan. Ya. Jadi pakai waktu ini untuk mempererat kasih. Kapan terakhir kali saudara spend time sama pasangan saudara? Jangan sampai udah lama, loh kok kenapa rambut kamu sekarang putih ya? Kita udah lewat banyak gitu. Atau kapan saudara terakhir kali spend time sama anak saudara? Tahu-tahu tiba-tiba kenapa jadi tinggi ya anak saya? Kita miss beberapa tahun karena saking sibuknya. Ya. Pakai ini untuk kapan terakhir kali saudara kunjungi orang tua? Ya. Gitu. Nah, pakai momen Sabat ini
untuk memulihkan, melakukan hal yang baik. Untuk itu kita mesti menyediakan waktu yang disengaja. Kalau tidak akan pernah tercapai. Karena kita mungkin ada dalam kereta yang larinya cepat sekali. Kita mesti berhenti sejenak. Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Keempat, untuk merayakan sukacita dan rasa syukur. 1 Tesalonika 5:16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau saya libur, punya waktu, biasanya saya suka beberes rumah. Siapa yang di sini suka beberes rumah? Pada saat beresin rumah, saya bisa nemu barang, saya ternyata punya barang ini. Bahkan yang belum pernah kepake. Saudara, ternyata punya ini, kemarin beli. Ternyata di sini banyak gitu. Bahkan ada yang belum pernah kepake. Ya. Jadi pada saat kita berhenti sejenak, kita bisa sadar bahwa ternyata apa yang Tuhan sudah berikan sama kita, itu begitu banyak. Kita nggak sadar. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Ternyata apa yang saya punya itu jauh lebih banyak. Banyak sekali berkat yang Tuhan sudah berikan sama kita. Tapi karena kesibukan, karena kita terlalu obsesi dengan pencapaian, bagus sih. Ya. Kita sering melihatnya apa yang orang lain sudah bisa capai, saya mau kejar ke sana. Sementara kita tidak bisa mengucap syukur karena apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi sahabat, momen untuk kita bisa merenung, melihat, wah, puji Tuhan ya saya punya istri. Puji Tuhan punya anak. Puji Tuhan punya rumah. Puji Tuhan punya pekerjaan. Puji Tuhan masih sehat. Jadi salah satu alasan mungkin orang susah mengucap syukur, terlalu cepat. Dia mesti duduk diam. Ada banyak berkat-berkat yang kita tidak sadari, ternyata kita punya. Sahabat mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, membuka hati, dan menemukan kembali alasan mendalam untuk bersyukur dan bersukacita. Yang percaya katakan amin. Nah kalau saudara bisa ke gereja, wah, ini juga berkat. Karena ada banyak orang yang tidak bisa. Karena satu dan yang lain hal. Amin. Nah tadi dikatakan di awal, sahabat ini untuk semua orang. Ya. Tuhan mencontohkannya pada awal penciptaan. Jadi untuk semua orang. Bukan untuk sebagian orang. Berarti kita pun harus memberikan istirahat ini kepada orang-orang yang bekerja sama kita. Karena karunia Tuhan istirahat ini untuk mereka juga. Kita tidak boleh menghalangi. Percayalah pada saat karyawan kita beristirahat, produktivitas mereka tidak menurun. Tapi kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadikan sahabat bukan sekedar hari libur. Bukan sekedar sekelompok sejumlah aturan harus begini atau tidak boleh begini. Melainkan sahabat ini menjadi gaya hidup yang mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Align kembali sama ritmenya Tuhan bekerja dan beristirahat. Yang setuju katakan amin. Saudara, apa yang kita dengar hari ini bisa merubah cara pikir kita dalam pekerjaan, dalam istirahat. Tapi tidak cukup merubah pikiran kita. Harus dipraktekkan. Harus dilakukan. Nah sekali lagi, kalau saudara saat ini punya beban berat lelah, Yesus kasih undangan sama saudara. Marilah datanglah kepadaku, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Ya, mungkin momen Desember ini bagus sekali ya, untuk kita bisa melakukan ini. Tapi bukan hanya di bulan Desember. Seumur hidup kita lakukan ritme ini. Pekerjaan, dan juga istirahat. Lakukan apapun pekerjaan yang Tuhan anugerahkan sama kita sebaik-baiknya. Seperti untuk Tuhan. Dan kita juga ambil waktu untuk beristirahat.
Sehingga kita bisa mengucap syukur, align kembali sama Tuhan. Kita bisa menemukan kembali purpose, apa sih yang penting dalam kehidupan kita. Dimulai dengan keluarga kita masing-masing. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kecukupan sama saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saudara diberkati? Puji Tuhan. Saudara udah gak sabar mau istirahat? Boleh kita satukan hati sama-sama, kita mau nyanyi. Sambil nyanyi, mungkin ada di antara saudara yang punya beban berat sekali. Ya, punya, kayaknya capek sekali gitu. Ya, tahun ini sepertinya saudara capek sekali. Berat sekali, bahkan saudara khawatir. Ini gimana esok hari? Ya? Ini akhir tahun gimana? Saya bisa mencukupi gak? Nah Tuhan kasih undangan ini sama saudara. Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah melakukan segala sesuatunya. Saudara serahkan ini sama Tuhan. Ya. Berikan ini dan Tuhan akan kasih kelegaan sama saudara. Damai sejahtera melimpah turun sama saudara. Saudara bisa bersuka cita. Ya. Amin. Ya mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari angkat kedua tanganmu saudara, tinggikan namanya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Bapak mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah pekerjaan yang sudah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan ini dari Engkau, oleh Engkau dan untuk Engkau. Apapun pekerjaan panggilan kami akan melakukannya sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari pekerjaan ini kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Engkau, dan Engkau akan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Dan kami juga mau berterima kasih untuk anugerah istirahat yang Kau berikan pada kami. Sabat yang Kau berikan pada kami. Biarlah sabat ini menjadi gaya hidup kami Tuhan. Di mana kami memiliki waktu untuk berhenti sejenak, merenung, untuk kami menjadi align kembali dengan ritme yang daripada-Mu. Sehingga kami bisa mengucap syukur untuk semua anugerah yang Kau berikan pada kami. Kita tahu, kita sadar apa yang sebetulnya yang paling penting dalam kehidupan ini. Kami juga mau pakai untuk kami bisa melakukan kebaikan, untuk bisa mengasihi satu
sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu turun atas kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin saat ini kami merasa beban kami berat sekali. Kami lelah sekali. Untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk aktivitas yang kami sudah lakukan. Kami mau duduk sejenak, beristirahat sejenak. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya. Apa yang sudah kami lakukan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kelegaan itu memenuhi pikiran, hati, perasaan kami semua saat ini. Thank you Jesus. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, melindungi, menyinari wajahnya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati pekerjaan, kesehatan, pasangan, anakmu, apapun yang kau lakukan Tuhan sertai. Dan Tuhan akan membuatmu berhasil. Menjadi berkat, menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.